Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, kembali bersua dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan pinjaman online alias pinjol, memberikan solusi bagaimana Anda melepaskan diri dari jeratan hutang pinjaman online. Kali ini ada tema yang mau saya bawakan, sekaligus saya ingin memacu motivasi Anda, sekaligus ingin memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, yaitu 5 langkah bijak menghadapi gagal bayar pinjaman online. Apa aja 5 langkah bijak tersebut? Silahkan tonton di video selanjutnya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kasih saya motivasi, kasih saya dukungan dengan cara support channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya teman-teman untuk mendapatkan setiap notifikasi video-video terbaru yang saya upload. Ingat, menekan tombol lonceng artinya setiap kali video terbaru setiap hari yang akan saya upload, teman-teman akan mendapatkan langsung notifikasi di handphone Anda. Dan yang merasa bahwa video-video saya memberikan edukasi yang baik, silahkan kalian sebarkan ke beberapa rekan dan teman Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan pinjaman online. Insya Allah ini akan menjadikan pahala jariah untuk teman-teman semua. Teman-teman semua, seperti tadi janji saya akan memberikan 5 langkah bagaimana cara menghadapi saat situasi gagal bayar pinjaman online. Tentunya hal ini akan merubah situasi dan keadaan yang tadinya kacau balau, insya Allah akan menjadi situasi yang kembali normal. Asalkan Anda memang benar-benar mengikuti dari 5 langkah poin yang nanti akan saya ajarkan. Yang pertama adalah sikap tenang. Ambil sikap tenang Anda dari segala macam bentuk teror yang DC lakukan atau intimidasi-intimidasi yang DC lakukan. Caranya Anda adalah cukup 1-2 hari ini ambil sikap tenang untuk abaikan segala macam bentuk teror yang masuk. Baik itu secara SMS, baik itu secara WhatsApp, baik itu secara email ataupun secara telepon, call kontak yang dilakukan oleh para DC. Anda ambil 1-2 hari, tenangkan diri Anda bahwa Anda ada dalam situasi yang sangat tidak beruntung saat ini. Ambil sikap tenang. Lalu saya anjurkan untuk membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Baca terus. Astagfirullahaladzim. Baca, mohon ampun sama Allah, mohon ampunan. Insya Allah ketika Anda benar-benar ikhlas membacakan istighfar, membacakan astagfirullahaladzim, Allah akan turunkan rahmatnya. Allah akan berikan solusi yang baik buat Anda. Allah akan berikan jalan-jalan terbaik Anda untuk segera menyelesaikan permasalahan yang Anda hadapi, yaitu permasalahan gagal bayar di pinjaman online ini. Jangan sepelekan, khususnya umat muslim dimanapun berada. Karena inilah kalimatullah, kalimat Allah yang luar biasa akan menyegarkan pikiran kita. Kita seakan-akan pasrah dan kita menyerahkan diri bahwa kita sudah melakukan kelalaian, kita sudah melakukan kecerobohan, kita sudah melakukan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa yang telah kalian perbuat, baik itu dosa-dosa riba pinjol maupun dosa-dosa lainnya. Insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan buat kalian semua atas situasi yang tidak beruntung ini. Lalu yang kedua adalah inventarisir keuangan Anda. Coba Anda pilah-pilah, inventarisir keuangan Anda, mulai dari gaji Anda sih dapatnya berapa ya. Terus usaha-usaha sampingan Anda yang di luar, misalnya usaha Anda, usaha istri Anda,
Anda coba inventarisir, Anda coba pilah-pilah, lalu Anda kurangi dengan kebutuhan Anda sehari-hari, dengan sesuatu hal yang harus Anda bayar setiap bulannya. Coba Anda inventarisir, masihkah cukup untuk membayar atau mencicil utang tersebut, utang-utang pinjol ini? Itu saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan menginventarisir keuangan Anda. Anda cukup untuk membedah keuangan Anda ya. Anda coba lihat, seberapa sih saya memiliki dana setiap bulannya untuk menutupi hutang ini? Apakah cocok? Dengan catatan, jangan pernah mengorbankan uang belanja Anda. Artinya Anda menginventarisir, benar-benar Anda sudah memposkan masing-masing untuk kebutuhan biaya hidup, untuk kebutuhan anak Anda sekolah, untuk kebutuhan di dapur, untuk kebutuhan lainnya, dan untuk hal-hal yang tidak terduga baru Anda sisipkan dan poskan untuk melunasi hutang Anda. Itu maksudnya menginventarisir. Paham ya sampai di sini? Tadi 1 saya sebutkan, ambil sikap tenang. 2, menginventarisir keuangan Anda. 3 teman-teman, stop galob tulob alias gali lubang tutup lubang. Ingat, kalau Anda mau stop riba pinjol ini, tidak akan pernah selesai dengan cara gali lubang tutup lubang. Ingat, gali lubang tutup lubang bukan menghilangkan masalah, tapi menambah masalah Anda. Membuat masalah baru dalam hutang Anda, membuat keruwetan baru dalam urusan hutang pihutang Anda. Jangan Anda pikir gali lubang itu akan menyelesaikan masalah. Secara logika saja, Anda memiliki hutang A 3 juta. Lalu Anda gali lubang untuk pinjam lagi di pinjol B 4 juta. Tentu Anda punya utang 2 kan? Jadi 7 juta. Anda menutupi hutang tersebut. Anda tidak tahu bunganya seperti apa. Lalu tidak mencukupi, Anda gali lagi di hutang C. Misalnya pinjam 10 juta. Makin membengkak lagi, sudah hitungan belasan juta. Lalu Anda buka lagi kerannya di pinjaman yang D, pinjaman pinjol D. Misalnya 20 juta. Sampai kapan selesai? Makanya kenapa? Gali lubang tutup lubang sampai dengan saat ini tidak pernah menjadi rujukan untuk menyelesaikan hutang riba pinjol. Yang Anda makin tercekik, yang ada Anda makin tenggelam dalam riba pinjol yang tidak akan berkesudahan. Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan hutang apapun, apalagi hutang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Stop gali lubang tutup lubang. Apapun itu hutangnya, mau itu pinjol, mau Anda pinjaman yang lainnya, stop. Tidak boleh lagi melakukan gali lubang tutup lubang. Apalagi Anda menggali lubangnya di hutang-hutang pinjol yang ilegal. Itu lebih lagi akan dramatis hidup Anda, akan sengsara hidup Anda. Karena seperti Anda lihat bahwa hutang pinjol ilegal itu tidak akan pernah Anda bisa keluar dengan segera. Karena tenornya sangat menyiksa. Anda pinjam 3 juta, Anda pinjam 2 juta, Anda harus mengembalikan dalam jangka waktu 7 hari. Ngap yang pasti. Hancur hidup Anda. Kelar hidup Anda. Kalau Anda kuat. Kalau tidak kuat, nauzubillah min dzalik, seperti kemarin sampai terjadi beberapa kondisi, ada yang gantung diri, bunuh diri, ada yang berusaha mengakhiri hidupnya, ada yang sampai juga membunuh anak kandungnya sendiri gara-gara hilap, gara-gara stres, gara-gara bebannya terlalu berlebihan untuk menyelesaikan beban hutang pinjol ini. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi teman-teman. Jadi poin ketiga adalah stop gali lubang tutup lubang. Nah, yang keempat adalah buang pikiran negatif. Ini yang paling penting dari semua poin itu, walaupun saling berkaitan, tapi ini paling penting. Buang segala macam pikiran negatif. Apa itu artinya teman-teman? Artinya Anda jangan pernah berpikir bahwa DC besok akan datang ya, karena saya sudah menunggak 2 hari. Apakah DC besok akan hadir ya, datang ke rumah Anda? Atau besok akan datang serombongan DC yang selalu mengancamnya 7 orang DC akan datang. 1 mobil DC akan datang. Buang semua pikiran negatif. Itu yang akan merusak mental Anda. Itu yang akan menguliti mental Anda. Itu yang akan menelanjangi mental Anda. Salah kalau Anda berpikir bahwa DC akan datang di hari keberapa ya. Anda berpikir terus, berpikir keras. Ingat, ketika kelelahan otak terjadi akibat Anda berpikir terlalu keras, sudah Anda bingung membayar utang, lalu pikiran ini juga ditimbun lagi sama Anda ya. Otak Anda itu ditimbun lagi dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Kapan DC akan datang? Yang pasti DC kemungkinan besar akan datang, itu pasti ada. Ada kemungkinan. Yang sekarang yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana caranya menghadapi DC. Bukan Anda bicara atau bertanya di beberapa forum, DC datangnya kapan?
DC di hari keberapa datang? Kira-kira kalau menunggak Aku Laku, kalau menunggak Kredivo, kalau menunggak Indodana, akan datangkah DC-nya di wilayah Jakarta Barat? Akan datangkah DC-nya di wilayah Bandung? Akan datangkah DC-nya di wilayah Tasikmalaya? Itu pertanyaan yang sangat salah. Anda seharusnya tidak bertanya seperti itu, tapi Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangan DC, walaupun tidak menentu kapan DC datang. Tapi ketika Anda sudah mempersiapkan diri atas kehadiran DC yang kemungkinan terjadi, insya Allah ketenangan makin hadir, ketenangan dalam diri Anda makin ada. Insya Allah Anda tidak akan pernah panik. Insya Allah Anda tidak akan pernah gusar, tidak akan pernah khawatir. Insya Allah Anda akan melewati hari-hari dengan baik, hari-hari dengan normal, seperti ketika Anda tidak memiliki hutang kepada pinjaman online. Ingat, kekhawatiran harus Anda rubah. Cara hadapi DC ada di video-video saya sebelumnya, tapi saya akan kupas ulas secara singkat saja bahwa pertama ketika DC datang adalah Anda harus periksa ID card-nya dan samakan dengan KTP-nya. Minta KTP-nya sama atau tidak namanya, karena besar kemungkinan beberapa DC itu memiliki nama yang tidak sesuai dengan nama asli yang ada di identitas kependudukan aslinya atau di KTP. Samakan. Kedua, harus ada surat tugas. Yang mana surat tugas itu berisi: 1. Si penerima tugas, namanya jelas. 2. Si pemberi tugas, namanya juga jelas siapa. Lalu 3. Ditujukan ke siapa surat tugas itu, menagih ke siapa surat tugas itu. Harus ada nama nasabahnya, harus ada juga alamat nasabahnya yang jelas. Lalu di situ ada rincian hutangnya berapa, update per hari mereka ditugaskan. Dan juga harus ada expired, cek masa expired dari surat tugasnya. Anda harus sedetail itu. Itu baru namanya mengecek kehadiran mereka. Apakah mereka DC atau bukan? Apakah mereka DC yang ditugaskan oleh perusahaan atau bukan? Anda harus sedetail itu. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, ingat, jangan lagi pernah berpikir DC kapan datang ke rumah. Tapi DC datang ke rumah, Anda siap sambut dengan memeriksa dokumen kelengkapan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini poin kelima, poin penutup, yaitu kelima, ekstra produktivitas, atau Anda ekstra bekerja 2 kali lipat seperti biasanya, atau Anda 2 kali lipat berusaha, berdagang, berniaga, dan yang lain-lainnya. Anda berusaha melakukannya secara 2 kali lipat, secara berganda. Biasanya Anda nih, kalau misalnya berjualan, menawarkan ke 1, 3, atau 4 orang. Nah, sekarang ketika Anda udah berhutang, Anda coba menawarkannya ke lebih daripada banyak orang. Misalnya ke 5 orang, ke 10 orang, ke 20 orang, lebih lagi. Karena kemungkinan besar Anda bisa menjaring lagi customer baru. Anda bekerja nih, misalnya ada kans bahwa Anda itu akan mendapatkan lemburan. Anda biasanya, malas pengen buru-buru pulang. Nah, ketika Anda ditawari lemburan, Anda segera ambil lemburannya. Insya Allah itu kan nanti ada kelebihannya. Anda bisa mencicil dan Anda bisa menabung untuk melakukan pembayaran hutang pinjol yang semakin membengkak. Paham ya maksudnya? Jadi produktivitas itu ekstra, itu artinya Anda ekstra benar-benar produktivitas, diperbesar lagi kapasitasnya ketika Anda posisi bekerja atau ketika Anda posisi sedang melakukan usaha. Paham ya sampai di sini? Oke teman-teman, dari poin-poin yang tadi yang saya sebutkan, dari 5 poin yang saya rincikan, yang saya detailkan, saya ingin teman-teman semua menjalankan semua itu dalam menghadapi gagal bayar pinjaman online. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kalau memang Anda menjalani apa yang tadi saya sebutkan. Ya teman-teman semua, dari yang tadi saya sebutkan ya, langkah-langkahnya yaitu ambil sikap tenang. 2 yaitu inventarisir keuangan. 3 yaitu stop gali lubang tutup lubang. Yang keempat, buang semua pikiran negatif. Dan yang kelima adalah ekstra produktivitas, alias melipat gandakan kegiatan usaha dan pekerjaan Anda. Insya Allah teman-teman, ketika Anda menyelesaikan 5 poin ini, masalah-masalah Anda berangsur-angsur akan pulih. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk tidak melakukan pembayaran utang. Tapi ketika Anda posisi tidak menyelesaikan utang karena kondisi pendanaan Anda tidak ada lagi, itu sangat tidak dianjurkan untuk Anda melakukan hal-hal yang lain selain Anda cukup diam saja dulu. Anda cukup diam dan melakukan 5 poin yang tadi, 5 poin utama yang tadi harus Anda lakukan ketika Anda posisi saat ini sedang posisi gagal bayar pinjaman online. Oke, teman-teman semua, saya yakin teman-teman semua di sini sepakat ya ingin menyelesaikan
masalah-masalah dari utang piutang pinjol ini dengan sesegera mungkin. Masalah pinjol tidak akan pernah selesai kalau Anda memang tidak mau atau tidak niat untuk menyelesaikan secara mandiri. Ya, Anda harus menyelesaikannya benar-benar secara paripurna. Anda harus menyelesaikannya benar-benar. Jangan pernah main-main dengan hutang pinjol. Selesaikan dengan segera bila Anda ada dananya. Tapi bila Anda tidak ada dana, jangan pernah melakukan poin yang tadi, gali lubang, tutup lubang. Ingat, hutang Anda cukup sampai di sini, Anda selesaikan. Selebihnya Anda minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti tadi saya sebutkan bahwa keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih untuk para subscriber dimanapun berada. Terima kasih untuk penonton setia saya yang begitu militan. Baik yang saya lihat ya, dari penonton-penonton saya bukan hanya penonton dari dalam negeri, ternyata dari luar negeri pun banyak. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk penonton setia saya. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan untuk menjalani produktivitas setiap hari, untuk menjalani kegiatan pekerjaan dan usaha Anda sehari-hari. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.